Hanya infak, sedekah, zakat. Infak itu adalah menasarufkan harta, tasarruful mal fi jihadil khair. Nasarufkan harta dalam segala kebaikan, baik itu untuk keperluan manusia, yakni diberikan, disedekahkan, atau kita gunakan untuk bangun masjid, kita gunakan untuk bangun musola, untuk berangkat haji, berangkat umroh dan sebagainya. Pokok menginfakkan harta dalam jalan kebaikan itu namanya infak. Dan ancaman Allah, kalau orang yang tidak mau infakkan hartanya dengan hal yang baik, beliau mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan itu faedahnya untuk istiqbal, untuk zaman yang akan datang, tapi tidak takbid. Kecuali menurut Zamakhsyari, berarti lan tanalu, tidak akan pernah, tapi gak selamanya, tidak akan pernah engkau mendapatkan albirro, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau mau menasarufkan hartamu dalam kebajikan. Kalau dimaknani ngoten, hatta tunfiqu, sehingga menginfakkan hartamu, berarti sehingga menginfakkan hartamu untuk kebajikan dari harta-harta mimma tuhibbun, dari harta yang kau cintai. Berarti kalau kau belum menasarufkan harta yang kau cintai demi melakukan kebajikan, demi melakukan perintahnya Allah, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah mendapatkan kebajikan. Ini arti infak. Sedangkan infak itu hukumnya ya ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau zakat beda lagi. Zakat itu adalah mengeluarkan bagian daripada harta dari harta yang tertentu dengan cara-cara yang tertentu. Jadi juz mengeluarkan bagian harta dari harta tertentu dengan cara yang tertentu atau menetapi syarat-syarat yang tertentu, namanya zakat. Jadi tidak semuanya orang diperintahkan mengeluarkan zakat dan tidak semuanya harta diwajibkan keluarkan zakat, tapi harta yang tertentu. Makanya harta yang tertentu dikeluarkan atas nama harta yang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya dagang sudah memiliki 1 nisab dan syaratnya harus 1 tahun. Nah, apa yang dikeluarkan atas nama harta dagangan ini namanya zakat. Termasuk orang yang punya panenan, walaupun belum 1 tahun, 1 kali panen sudah 1 nisab. 1 nisab itu gampangan 300 fitrahan. Nah, 300 fitrahan. Nah, 300 fitrahan itu ya sak piro, tinggal 300 sok. Tinggal menghitung begitu saja. Sampean biasanya 1 fitrahan itu kalau 22 kilo setengah, 3 kilo berarti 9 kintal. Nah, kalau 2 kilo setengah berarti ya hitungannya nisabnya ya 7 kintal setengah. Jangan nanti kalau di dalam mengeluarkan zakat mengambil yang paling ringan 2 kilo setengah, tapi hitungan nisabnya tidak mau 7 kintal setengah, mintanya 8 kintal 15 kilo. Itu namanya curang, minta saya enaknya din sendiri itu. Harus konsis, komitmen. Kalau panjenengan yakin bahwa 1 nisab itu adalah 1 fitrah itu 2,7 kilo, berarti nanti panenan 8 kintal 15 kilo sudah 1 nisab. Kalau sampean mengatakan bos cukup 2 kilo setengah, berarti panenan 7 kintal setengah sudah wajib, zakat beras sudah 1 nisab. Berarti nisabnya katakan saya itu 8 kintal 15 kilo. Lah sampean zakatnya kalau gitu 2 kilo setengah ya enggak cukup. Wong itu 300 fitrahan kok. Nah, mestinya ada semacam itu. Itu zakat. Nah, zakat juga tidak semuanya harta harus dizakati. Kita punya mobil tidak kewajiban dizakati. Punya rumah enggak kewajiban dizakati karena itu merupakan kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari, tidak untuk dikembangkan. Kecuali dagang mobil itu nanti beda lagi. Sama-sama punya mobil tapi yang satu diperdagangkan, yang satu tidak.
Nah, kalau zakat ini sistemnya mestinya bukan kita menyerahkan tapi harus diambil. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki 'alaihim wa tusalli 'alaihim inna sholata sakanun lahum. Kalau zakat itu mestinya kalau di dalam pemerintahan Islam itu adalah sifatnya diambil paksa. Khudz min amwalihim shadaqatan. Kenapa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan hati, membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim wa tusalli 'alaihim, dan doakan mereka, inna sholata sakanun lahum, karena mendoakan akan menenangkan kepada mereka. Tapi di Indonesia tidak bisa diatur semacam itu karena bukan negara agama, bukan negara milik orang Islam, tapi di Indonesia negara milik bangsa. Kenapa milik bangsa? Jadi bukan milik golongan, bukan milik agama, bukan milik suku, tapi milik penduduk yang menempati di Indonesia. Makanya di sini harus mengakomodir dari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau nanti pemerintah, mestinya pemerintah itu kalau begitu mewajibkan harus keseluruhan rakyat, tidak boleh dipilah-pilih, tidak boleh semuanya. Nah, makanya bikin undang-undang di Indonesia itu tidak sama dengan dalam konsep khilafah, di dalam konsep negara Islam, nggak bisa. Kenapa? Di sini bukan miliknya orang Islam, tapi miliknya bangsa, miliknya penduduk. Jadi yang menempati di Indonesia bukan karena status agama, tapi status penduduk negara Republik Indonesia. Karenanya dulu yang memerdekakan, yang berjuang bukan orang Islam saja, tapi semua penduduk Indonesia tanpa memandang agama. Dan itu sudah final karena sudah dibahas dengan bahasan yang sangat panjang waktu zaman 45. Kita tidak usah mengungkit-ungkit kembali, tapi kita harus melakukan sesuai dengan yang ada sekarang ini. Yang mana urusan agama biar diurusi orang yang beragama, yang urusan negara biar diurusi negara, yang urusan zakat itu diurusi urusan agama, ya silakan urusannya agama. Sehingga kalau orang tidak melaksanakan zakat di Indonesia tidak akan dipenjara, tapi urusannya kepentingan pribadi masing-masing. Ini diantaranya. Kalau sedekah itu sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Itu sedekah. Di sedekah sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Makanya kalau sedekah ini kesunatannya dengan disilikan, dirahasiakan. Kalau zakat kesunatannya dipublikasikan. Kenapa kok sunatannya dipublikasikan di dalam masalah zakat? Karena fardu. Seperti sholat yang fardu ini dipublikasikan, disiarkan. Mereka tak siarna. Kenapa? Karena kewajibannya kepada keseluruhan orang, sehingga tidak ada dorongan riak, itu tidak ada. Makanya tidak ada riak di dalam fardu. Setiap riak itu pasti yang di dalam masalah kesunatan. Kalau fardu tidak ada problem. Makanya kalau fardu kesunatan ditampakkan. Tapi kalau sedekah itu kesunatan dirahasiakan. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan sab'atun tudzilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan payung tempat berteduh di akhirat ketika tidak ada tempat berteduh kecuali hanya tempat teduh dari Allah Ta'ala. Di antaranya adalah orang yang sedekah siri, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Maksud daripada tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang tidak tahu ini bukan berarti cara hakikat tangan kiri tidak tahu, tidak bisa, karena tangan kanan dengan tangan kiri itu selalu gandeng. Tidak mungkin, tidak bisa. Tapi yang dimaksudkan tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu, ini artinya antara yang disedekah dengan yang sedekah. Sebaiknya sedekah itu kita sedekah, tapi yang dikasih tidak terasa kalau kita sedekah. Itulah sedekah siri. Kita bersedekah, tapi yang disedekah tidak terasa kalau kita sedekah.
Contoh, ada orang membutuhkan membeli apa, tidak punya uang, kemudian dia menjual barang, barangnya itu sampean tahu kalau harganya itu sebenarnya murah, harganya 10.000, tapi sampean beli 50.000. Ini saya beli 50.000, boleh gak? Nah, sehingga dia tidak merasa kalau di situ panjenengan sedekah. Dan itu bagus panjenengan membeli barang yang tahu harganya hanya 5.000, tapi sampean beli dengan harga 50.000. Itu yang 45.000 adalah sedekah sirri. Panjenengan sedekah, tapi yang disedekahi enggak terasa. Ya ini. Enggak usah katakan ini yang membeli 5.000, terus yang 45.000 saya kasih. Itu iklan, mereka itu tahu. Dan orang yang dikasih sedekah itu merasa direndahkan. Makanya yang baik di dalam sedekah jangan sampai orang yang disedekahkan direndahkan, apalagi dipanggil suruh ngambil, itu enggak baik. Nah, jadi bagaimana dia itu tidak terasa kalau kita sedekahi. Nah, ini diantaranya sedekah siri. Yang diantaranya lagi kalau kita melakukan sedekah siri biar mereka itu tidak tahu, misalnya tiba-tiba di kesaknya kita kasih uang dengan tanpa tahu. Lah ini. Sudah, karena apa nanti sedekah siri sudahlah Allah tahu, Allah yang tahu. Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Ini sedekah siri. Jadi kalau sedekah yang baik siri. Yang baik dengan dirahasiakan, jangan sampai tahu orang. Bahkan mengasih sesuatu orang pada saja yang baik itu jangan dikasihkan. Oh, saya dulu itu punya tanggungan pada sampean ini. Napa islah mbok aku selali lek yen aku duwe tanggungan sampean ya ngene. Jadi dia tidak merasa kita jatuhkan, tidak merasa kita kasih, tidak merasa kita berjasa kepada mereka. Ini kulit sedekah. Ini definisi daripada tiga-tiganya tersebut. Definisinya saja. Lalu sekarang infak. Kita yang bicarakan tiga-tiganya ini dari sedekahnya dulu, ke zakatnya dulu, apa infaknya dulu niki. Masalah telu-telu ini dawa-dawa kabeh. Ini tadi yang saya bicara hanya definisi, bukan masalah hukum. Nah, untuk infak, meninfakkan sesuatu, infak ini sedekah itu juga infak, zakat itu juga infak, termasuk ada lagi yang tidak zakat, tidak sedekah, infak untuk kebaikan atau infak untuk keluarga. Perlu kita ketahui, kan Sayyidina Ali itu mengatakan lukmatun. Jadi satu lukmah liman yahtaju ilaiha. Ini khairun min alfi bina'i alfi masjidin. Satu suap kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, ini lebih baik dibandingkan kita bangun masjid 1000 masjid. Ini sama-sama infak. Termasuk sedekah. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib kita menginfakkan bagi orang yang sangat membutuhkan, sedangkan kita mempunyai kecukupan 1 tahun. Kita mempunyai kecukupan 1 tahun, ini tidak satu nih, mempunyai kecukupan 1 tahun, cukuplah kayak nyambut gawe 1 tahun cukup. Terus ada orang yang zawil hajat. Zawil hajat itu siapa? Orang yang sudah sampai pada tarapan dalam kondisi kesulitan, walaupun tidak sampai kalau tidak makan tidak mati, tidak, tapi sampai kesulitan. Ini kita berkewajiban untuk infak, untuk membantu kepada orang yang sangat membutuhkan semacam ini, bila badalin, tanpa harus ganti rugi. Berarti gratis. Ini kewajiban bagi mayasirul muslimin. Termasuk kewajiban mayasirul muslimin. Mayasirul muslimin itu orang yang berkewajiban, orang yang memiliki kebutuhan 1 tahun, sudah lebihnya itu untuk kebutuhan yang dihajatkan, misalnya hajat dari pemerintah, hajat bangun masjid. Cuman memang betul-betul membutuhkan masjid. Kalau sekarang sudah tidak ada kebutuhan masjid itu, karena masjid sudah layak-layak, sudah bagus-bagus, tapi hanya direhab saja. Itu tidak kewajiban kalau semacam itu. Jadi yang wajib itu memang membutuhkan masjid, membutuhkan tempat untuk sholat yang semacam itu. Kalau sekarang, ya maaf, itu sudah bukan kebutuhan lagi, tapi hanya tarofuh, untuk seneng-seneng mawon.
untuk tamat untuk sekarang masjid-masjid yang ada sekarang ini. Wong kadang-kadang sudah bagus dibongkari tok. Ya enggak apa-apalah untuk menyesuaikan zaman begitu saja. Nah, tapi itu sudah tidak ada kewajiban. Nah, ini. Jadi kebutuhan umum ketika negara membutuhkan dalam kebutuhan umum masyarakat umum, ketika sudah tidak ada dari uang negara, tidak ada uang yang lain, maka kewajiban mayasirul muslimin, yaitu orang yang sudah punya kecukupan 1 tahun. Ini kewajiban tanpa badal, tanpa ganti rugi. Dan ini sering kita abaikan. Masyarakat kita dalam ekonominya kembang kempis, tetangga kita dalam cari makan kesulitan, tapi kita sering berkelencaran menghabiskan juta-jutaan, tidak begitu memperhatikan haji berkali-kali haji. Maaf, saya juga minta maaf kepada orang-orang yang kaya-kaya nanti, wah kok pedes. Enggak, saya sesuaikan dengan yang ada dalam kitab Ihya diantaranya. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali menyebutkan kalau memang kita betul-betul ingin melakukan perintah Allah, bukan ditumpangi oleh kepinginan, bukan ditumpangi oleh nafsu, benar-benar takwa Allah melakukan perintahnya Allah Ta'ala. Sekarang itu sulit untuk membedakan perintahkan nafsu dengan perintahkan Allah, itu sulit sekali karena banyak ditumpangi. Saya cerita tentang Bisri Al-Khafi. Itu zaman beliau zamannya Syekh Ahmad bin Hanbal. Bisri Al-Khafi itu didatangi oleh seorang santrinya yang akan melaksanakan haji kesekian kalinya. Biasa orang mulai dulu sampai sekarang kalau akan melaksanakan haji biasanya pamit kepada kiainya, minta restu dan minta tausiah. Barangkali ada yang perlu disampaikan kiai, nanti akan saya laksanakan. Terus Bisri Al-Khafi mengatakan, kamu akan melaksanakan haji itu menghabiskan berapa uang berapa? 10 dirham, kiai. 10 dirham itu kalau 3 dirham itu setara 1 gram. Setara 1 gram. Terus gampangan kalau 1000 dirham. Kalau 1000 dirham berarti kira-kira setara 300 lebih sekian gram. Berarti 300 juta lah ini. 300 juta. Nah, kamu itu akan melaksanakan haji karena kebanyakan uang, apa karena kangen Mekah, apa kangen Madinah, apa karena mencari ridho Allah. Terus dia mengatakan, kalau orang itu ditanya seperti ini, semuanya pasti akan mengatakan untuk mencari ridho Allah. Tidak ada yang tidak. Semuanya pasti golek ridhonya Gusti Allah nih. Cari ridhonya Allah ya ini. Sudah, kalau betul-betul kamu ingin mencari ridho Allah, bagaimana andai kata kamu mendapatkan ridhonya Allah, tapi tidak jadi berangkat haji, uang 1000 dirham kamu tasarrufkan. Siap Yai. Terus dia mengatakan, wis kalau memang kamu betul-betul kamu ingin melakukan perintahnya Allah, tolong 1000 dirham ini kamu tasarrufkan kepada anak-anak yatim. Dia tidak bisa sekolah, tidak bisa ngaji, makannya aku tidak bisa makan dengan sempurna karena tidak ditinggal orang tuanya. Kasih itu janda yang sangat membutuhkan karena mempunyai anak yatim 5 atau nyerah yatim 6. Pekerjaannya layamutu alabalayah, ya tidak bermutu kagian biaya. Biaya anai kangelan. Itu ada orang punya hutang yang sudah ditagih berkali-kali, tidak mampu membayar dan memang sangat dibutuhkan. Setelahnya diperintahkan semacam itu, beliau diam saja. Lalu mengatakan, maaf Kiai, asmi alal haj qawiyun. Keinginan saya, bulat saya, tekad saya untuk berangkat haji itu sangat kuat sekali. Terus akhirnya Bisri Al-Khafi bujeng-bujengnya mesem dengan mungkur berpaling terus mesem. Yaitu uang yang dihasilkan dari syubhat ya akan ditasarufkan syubhat. Tahuilah
Uang itu kalau dihasilkan dari barang halal akan ditasarrufkan yang halal. Kalau dihasilkan dari syubhat akan ditasarrufkan untuk syubhat. Kalau dihasilkan dari barang haram akan ditasarrufkan barang haram. Ketahuilah, i'anatul muhtaj wa ighasatul malghus khairun min mi'ati hajjatin ba'dal Islam. Kamu membantu kepada orang yang sangat membutuhkan, kepada orang yang ekonominya sangat lemah membutuhkan, apalagi akan hari raya semacam ini, itu lebih baik dibandingkan 100 kali hajian setelahnya haji Islam. Artinya haji wajib. Karena haji yang kedua sebenarnya kan tidak wajib. Jadi selain haji wajib, berarti kamu membantu kepada orang yang sangat membutuhkan. Ini lebih baik dibandingkan 100 kali kamu haji selain haji wajib. Loh ini. Nah, coba kadang-kadang kalau orang itu untuk kepentingan orang yang saudaranya yang sangat membutuhkan, misanannya yang sangat membutuhkan, adiknya yang sangat membutuhkan, dibiarkan. Tapi haji berkali-kali, padahal haji tidak wajib karena dia sudah haji. Semacam ini. Kenapa kalau di situ berjuta-juta ikhlas, tapi dikasihkan kepada keluarganya tidak ikhlas? Ini terbukti bahwa di dalam menasarufkan, dalam menginfakkan harta, tidak ibtigha'a mardatillah, bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi ditumpangi dengan kesenangan. Sehingga ngeten iki lho. Masya Allah, yang kadang kita sulit membedakan. Ini sebenarnya hambanya Allah, apa hambanya kesenangan, apa hambanya nafsu. Ini yang disebut ara'aital ladzi takhadha ilahahu hawa. Di antara ini. Kemudian yang umum, kewajiban yang kedua wa ita'iril qurba. Kita berkewajiban untuk membantu kepada kerabat. Siapa kerabat yang harus dibantu? Memang terjadi khilafiyah di antara ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah yaitu yang jalur ke atas. Jadi jalur ke atas orang tua, mbah dan seterusnya. Ini wajib kita penuhi. Jangan sampai orang tua diperintahkan untuk bekerja. Walaupun orang tua itu mampu bekerja, tidak boleh seorang anak memerintahkan orang tua untuk bekerja, tapi harus memberi kecukupan manakala anak punya kecukupan. Bahkan kalau orang tua ini butuh kawin lagi misalnya, karena istrinya sudah tidak ada, wajiban anak untuk mencarikan kebutuhan orang tua yaitu bojo sing ngingoni kewajibannya anak. Enggak malah sekarang orang tua akan kawin enggak boleh karena khawatir nanti warisannya. Loh ini loh yang mestinya itu anak berkewajiban memberi kecukupan orang tua. Nah, nih, tapi kita enggak begitu memikirkan yang semacam ini. Nah, kadang-kadang orang tuanya malah disuruh buruh, disuruh aku bahkan ngomong dan sebagainya. Itu tidak boleh. Karena hutang kita kepada orang tua tidak akan pernah bisa mencukupi dengan apapun. Kita andai kata orang tua itu menjadi budak, kita merdekakan, tidak akan pernah bisa mencukupi hutang kepada orang tua. Ini kalau dari Syafi'i. Kalau cara mazhabnya Imam Malik, yang wajib dikasih itu adalah mahram. Jadi yang wajib dikasih adalah mahram. Mahram itu siapa? Orang yang masih ada ikatan haram di nikah. Itu namanya mahram. Nah, tapi yang menjadi nasab. Nah, mahram yang menjadi nasab itu ada 7. 1 dari arah ibu. Berarti ibu seatas ibu, ibunya ibu, ibunya ibu, ya bapaknya ibu dan lain sebagainya. Kedua dari arah ayah. Berarti ayahnya, ibunya ayah. Ibunya ayah sampai ke atas. Ketiga akmam, yaitu saudaranya ayah, saudaranya mbah dan seterusnya. Akmam, baik itu putri atau putra. Keempat akhwal, yaitu saudaranya ibu, baik saudara laki-laki, saudara laki-lakinya ibu dan saudara perempuannya ibu. Kalau dimufradkan, kalau saudaranya ibu itu namanya kholah. Kalau saudaranya ayah laki-laki, saudaranya ibu yang laki-laki disebut khol. Kalau
dari saudaranya ayah. Kalau perempuan disebut amah, kalau di dalam istilah apa itu dan laki-laki disebut am. Tapi dalam masalah makrom singkatnya ama umumah, itu bahasa bangsa paman, bangsa khaulah itu dulur ibu bulanan wedok. Kemudian yang keempat yaitu akhwat. Kelima niku akhwat. Akhwat itu adalah saudara, entah itu saudara laki-laki, saudara perempuan. Kemudian dari yang keenam banatul ikhwah, saudara anak-anaknya saudara laki-laki. Ketujuh anak-anaknya saudari perempuan. 7 ini ketika membutuhkan kita masih berkewajiban. Itu menurut mazhabnya Imam Malik. Kalau menurut mazhabnya Abu Hanifah, yaitu orang-orang yang masih ada jalur waris. Andai kata dia mati, kita dapat warisan. Berarti orang yang semacam ini, andai kata dia melarat, kita wajib untuk memberi kecukupan. Imbal baliknya, jangan kalau dia mati saja kita dapat warisan. Dan sebaliknya kalau dia itu melarat, kita tidak punya, di mereka tidak punya apa-apa, kita juga harus untuk menanggungnya. Cara gampangan al-kharaj bid-doman. Jadi penghasilan itu sesuai dengan tanggung jawab. Kalau memang dia dapat, kalau dia mati punya harta banyak, jika mati kita yang mendapatkan, ya kita dapat warisan. Yang berarti kalau dia itu yang bangkrut, ya kita wajib memberi kecukupan yang semacam ini. Nah, kalau yang semacam ini, selama kita punya kecukupan, ya semampunya diwajibkan untuk memberi kecukupan kepada mereka. Tanpa batas berapa kilo, tapi sesuai dengan kecukupan. Ini wajib. Ketika kepada istri, kalau kepada istri, itu juga wajib. Wajib, cuma wajibnya terhadap istri, infak, nafkah. Infak kita terhadap istri dibatasi kalau kaya. Mulai pagi ini kita kaya, wajibannya 1 hari 2 mud. Ini ku 1 mud 6,7 on, atau gampangan kalau dijadikan 7 on berarti 1 kilo 4 on. Itu per istri. Kalau 4 istri ya tinggal hitung itu saja. Nah, itu baik diambil atau tidak diambil, cukup atau tidak cukup, tetap harus kita kasihkan. Kalau tidak dikasihkan menjadi hutang. Ini di plus apa itu namanya kebutuhan lauk-pauknya. Jadi kewajiban bagi istri dengan catatan istri menyerahkan dirinya kepada suami full tim. Pokok yang penting tidak ada udzur. Ini kewajiban bagi kita. Kalau memang kita melarat, kewajibannya itu 1 mud. Nah, kalau sedengan 1 mud setengah. Hal itu memang tidak ada di dalam aturan syariat. Di dalam syariat hanya sebutkan tadi wa asyiruhunna bil ma'ruf, yang pantas. Cuman standar yang pantas, kewajiban memberikan kepada seseorang minimal 1 mud, yaitu ketika fatimu sittina miskinan ay fatimu sittina muddan, kita wajib bayar fidyah itu per orang 1 mud. Nah, lebih banyaknya pemberian kepada seseorang itu 2 mud, seperti di dalam masalah dam tamatu, faman tamata bil umrati famastaysara minal hadi wa man lam yajid fasyamu salasati ayamin bil haji wa sabatin dari jatun tilka asyaratun kamilah. Jadi di sana dikatakan faman tamatta bil umrati famastaysara minal hadi wa man lam yajid fasyam salasati ayamin salasatun bil haji wa sabatin dari jatun tilka asyaratun kamilah. Kalau tidak maka sedekah. Terus termasuk orang yang tidak mampu lagi, orang yang menyukur atau menyukur rambut atau melanggar dalam haji, kewajibannya yaitu sedekah. Sana dikatakan wala takhliqu rusakum hatta yablughal hadyu khilaf man kana minkum maridun aw bi azami ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sedekah di sana adalah 3 sok diberikan kepada orang 6. 3 sok diberikan kepada orang 6. Berarti 1 orang 2 mud. 2 mud. Berarti pemberian kepada seseorang itu terbanyak 2 mud. Kalau demikian orang kaya kepada istri kewajibannya 2 mud plus lauk pauknya dan biaya untuk apa itu masak dan lain sebagainya. Itu kalau memang istrinya menuntut.
Kalau tidak menuntut, merelakan juga enggak masalah kan gitu kan. Enggak masalah. Ini. Nah, karena apa? Karena kewajiban yang kewajiban terhadap istri itu adalah kewajiban yang secara agami yang bisa digugurkan dengan tarodin, dengan saling ridho. Nah, lain kalau kewajiban kepada Allah tidak bisa dengan tarodin. Nah, termasuk yang menunjukkan tidak tarodin dan sekaligus infak dalam keadaan yang tidak bisa. Allah Ta'ala itu mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu bi mimma atahullah. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Lah wajib infak ku sih yunfik dzu sa'atin. Wong sing duwe sugih ya kudu nginfakno min sa'ati dari kesugiane. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang macet rezekine seret ya fabima atahullah, ya apa yang telah diberikan oleh Allah dengan tenagamu, dengan ilmumu, dengan pikiranmu atau dengan harta semampumu. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa ma atahullah. Allah tidak akan pernah menekan sesuatu kecuali dikasih. Makanya Allah tidak pernah mewajibkan siapapun kecuali dikasih modal. Orang pun tidak ada yang diwajibkan haji oleh Allah. Allah tidak pernah mewajibkan seorang untuk berangkat haji kecuali dikasih modal. Kalau tidak dikasih modal gak wajib. Berarti gak wajib, gak usah kita bingung. Nah, kita lakukan saja wa maqdiru ala rizqi ma atahullah. Kita tidak diperintahkan zakat kecuali dikasih modal. Kalau tidak dikasih modal gak wajib zakat. Makanya ingin tidak zakat gak usah punya modal. Jadi orang melarat tadi gak usah dikasih wajib zakat, tapi dikasih zakat. Dan kewajiban terhadap sesama infak ya tadi itu yang penting sangring tarodin, tidak harus dipraktekkan sebagaimana ajaran fikih enggak. Sidina Ali karamahu wajah itu pernah pagi-pagi pulang dari Rasulullah, datang ke rumahnya beliau. Di waktu itu Dewi Fatimah sedang bikin tenunan bersama dengan Salman Al-Farisi. Lalu Sidina Ali bertanya, "Indaki kita ya binta Rasul, Salman bisa sarapan pagi enggak?" Ini mestinya cara ajaran Islam sing wajib masak niku wong lanang. Nah, sing wajib masak sing wong lanang, sing ngafaki wong lanang. Tapi enggak harus dilaksanakan semacam itu. Malah justru Sayyidina Ali tanya, "Apakah engkau punya sarapan pagi wahai binti Rasul?" Kanjeng Nabi saja enggak pernah memberi nafkah kepada Dewi Khadijah, malah hartanya Dewi Khadijah ludes untuk perjuangan. Enggak masalah. Makanya orang-orang yang mengatakan harus sesuai dengan konsep Islam itu orang bodoh nih, orang ngerti dalam masalah urusan fikih ini. Enggak harus. Jadi yang penting kita saling tarodin, tidak masalah urusan yang urusan dengan sosial. Nanti jangan terus, "Iku cocok cara agama ya, jal kowe cocok agama iso ora?" Enggak iso. Zaman praktekkan cara agama wong wedok gak oleh metu, gak oleh masak, gak oleh apa, sing masak wong wedok, sing lanang sing blonjo wong lanang wis mlodo gak oleh metu beras. Jajal rumah tampamu terus 1 minggu bar nih ya. Lah nggih. Zaman praktek 1 minggu bar nih. Yo ora kuat wong wedok kono. Nah, Sidina Ali juga seperti itu. Jawab Dewi Fatimah. Wallahi ma indi kita ya binta Amir Rasul. Dewi Aisyah Fatimah niku lek nyuruh Kanjeng Nabi, lek nyuruh Sidina Ali ibna Amir Rasul. Kula mboten gadah sarapan, tapi kula niki wau gadah uang 6 dirham. Niki mang 6 dirham sisan eko hasil jualan Salman Al-Farisi dateng tenunan sing beliau menunun. Niki kanggo persiapan Hasan Husain. Duit 6 dirham terus dijaluk kali Sidina Ali, "Nabil liha, kene aku." 200.000 ngoten. 20.000 kan aku tak gawe mangan golek pangan. Nah, terus diparingaken Sidina Ali miyos. Lah kok nek jaba niku langsung ana wong njaluk. Nek njaluk niku nama Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhaif lahu. Lah ini sapa sing gelem ngutangi Gusti Allah akan dilipat gandakan. Sayyidina Ali ada orang minta dengan nama Allah gak bisa, menolak gak bisa. Akhirnya apa? Uang 6 dirham dikasihkan. Wis gak duwe wong arep tuku sarapan, sedangkan persiapan Said Hasan Husain di omah juga gak duwe sarapan, mongkon tuku sarapan diwenehno pulang gak punya apa-apa.
lesu awake. Tekoki karo Dewi Fatimah. Dewi Fatimah langsung nangis. Setelah nangis ditanya oleh Sidina Ali, "Mayubki ya binta Rasul, sampean nangis ada apa?" "Ma baluka safrul yaden." Lah sampean nopo kok iso kosong tangane ora duwe apa-apa, ora apa-apa. Nah, terus beliau cerita niku wau lek ana wong njaluk. Niku lek ana mulane kita niku lek ana wong njaluk dengan nama Allah jangan sampai ditolak. Niku ceritane kathah niku sampai Nabi Khidir pernah dijual niku gara-gara ana wong njaluk kepada Nabi Khidir dengan nama Allah. Nah niku lek diceritano dawa tapi ini judulnya niku. Rono wong niku dengan nama Allah, siapa yang menghutangi kepada Allah akan dilipat gandakan, dikasihkan oleh Sidina Ali. Tapi niki jek krungu wong amen iki dikane. Ketika njaluki wong-wong di atas nama itu repot kan ini. Nah, kemudian Sayyidina Ali menceritakan itu akhirnya Dewi Fatimah mengatakan qad ufikta panjenengan oleh pertolongan. Oleh pertolongan. Ya wis. Akhirnya niku Dewi Fatimah kaya kita ya diseneni temenan karo bojone goblok dungu gak karuan gitu kan. Wong atep ketu sarapan kowe malah dikekno wong ngene lagi. Dewi Fatimah mboten qad ufikta. Sampeyan oleh pertolongan. Kemudian setelahnya itu Sayyidina Ali aku tak sowan nang Kanjeng Nabi. Biasanya sahabat ini kalau sudah nggak punya apa-apa sowan kepada Rasulullah, dia berangkat. Dia berangkat di jalan ketemu Arabi. Arabi itu wong Badui. Wong Badui niku wong persilan. Wong persilan niku anggun, arek gunung. Wong arek gunung niku ya gagah, hitung-hitung perkasa, terus ora pati duwe sopan santun ngoten niku, tapi ikhlas. Arabi datang ngatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, istariha untaku itu pun." Artinya nggawa unta. "Istariha ya Ali, iki tukun untaku." Terus Sayyidina Ali matur, "Wallahi ma fi syai' demi Allah aku ora ndek apa-apa. Aku ora ndek apa-apa. Wis istariha muajalan la baksa. Tukun dengan diutang enggak apa-apa. Bikan. Bimi'ati dirhamin muajalan. Tukun 100 dirham dengan muajal. Diutang. Gelem Sayyidina Ali wong unta ditukun 100 dirham dengan diutang. Begitu Arabi niku ical ngalih, datanglah seorang Arabi lagi. Langsung tuku mengatakan biha yang li dol untamu nang aku. Bikan pita. Kok dol pira? Sayyidina Ali langsung mengatakan abiuka salah satu mi'ati dirhamin halan. Tak dol nang aku 300 dirham kontan. 300 dirham kontan. Yuk dituku wis. Geleges wong golek utang anu unta tuku utangan 100 didol payu 300. Nah, setelah didol payu 300 geleges marane Sayyidina Ali matur anu mantuk nang Sayyidina Fatimah. Fatimah mesti sempeneng. Napa kok sok ruwet kok seneng cerah ngene. Diceritakno lek peristiwa kaya ngoten niku akhire Dewi Fatimah watu fitah kuwi oleh pertolongan. Lajeng Sayyidina Ali alhamdulillah wis kejenge sowan dhateng Kanjeng Nabi ilangkol niku mergone dipateni kan biasa wis mari. Dan iki tak potong gak kene ya ora penak. Terus akhire Sayyidina Ali dhateng Rasulullah. Ijenge nang kumatin niku Rasulullah pas mandhap saking masjid. Langsung ngujeng Rasulullah. "Ya Ali, ukhbiruka am tukhbiruni." Sing cerita sampeyan apa aku? Wih, bingung Sayyidina Ali tibake Kanjeng Nabi wis seru. Apa yang terjadi wis seru? Sing cerita sampeyan apa aku? Ya kaya manut ditolong bal anta tukhbiruni ya Rasulullah panjenengan mawon sing cerita. Sayyidina Ali Kanjeng Nabi dawuh, "Kowe kenal wong sing tuku dodol unta nang sampeyan?" Terus kenal karo sing tuku unta nang sampeyan. Lho kok Kanjeng Nabi wis seru pisan iki. Langsung ya Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Ngerti ali sing dodol unta nang sampean niku malaikat Jibril. Lah sing tuku unta nang sampean niku malaikat Mikail, wa fi riwayatin malaikat Israfil. Sampean ngutangi nang Gusti Allah 6 dirham. Setiap dirham diganti 50, mari jumlahe 300. Wah, niki kira-kira ini. Nah, mengane kula lan panjenengan untuk menginfakkan jangan sampai khawatir bahwa ketika kita menginfakkan dengan ikhlas syaratnya pasti akan diganti. Tapi lah sampean kepingin mengharapkan yorak diganti malah tambah melarat.
Tidak ada ceritanya mulai Sabang sampai Merauke wong sedekah terus melarat. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Al-Fatihah.